Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mustikasari, semester 3, kelas B, Prodi Matematika, STKIP Muhammadiyah Pagar Alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori peluang, yaitu menyatakan kombinasi. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari kombinasi itu sendiri? Kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Dengan demikian, jika ada objek yang lain yang hanya berbeda urutan, maka tidak diperbolehkan atau akan dianggap sama objeknya. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan ke rumus, kita lihat contoh soal berikut ini terlebih dahulu, yaitu ada berapa banyak cara yang mungkin terjadi jika si anak dipersilakan mengambil 2 bola secara acak dalam suatu kotak yang mengandung bola berwarna merah, hijau, dan biru. Dalam pengambilan bola, urutan tidak diperhatikan, artinya tidak diizinkan tentang urutan. Maka kita simak pembahasan berikut ini. Syarat dari soal di atas adalah dalam pengambilan bola, urutan tidak diperhatikan, artinya tidak diizinkan tentang urutan. Maka bisa kita simpulkan bahwa tidak diperbolehkan urutan dalam pengambilan. Sehingga harus dijawab dalam bentuk kombinasi. Maka pengambilan pertama bisa dengan warna merah dan warna hijau. Selanjutnya untuk pengambilan kedua itu bisa warna merah lagi dan warna biru. Selanjutnya itu bisa warna hijau dan warna biru. Nah, maka terdapat 3 cara. Terdapat 3 cara dalam pengambilan. Dengan demikian, hanya terdapat 3 cara kombinasi. Cara lain akan dianggap bermakna sama atau dianggap satu, seperti warna merah dan hijau dengan hijau dan merah itu bermakna satu. Baiklah, dari penjelasan contoh soal tadi, dalam mempermudah kita menghitung peluang atau banyaknya cara yang dapat terbentuk dengan menggunakan kombinasi dapat dirumuskan menjadi dari banyaknya kombinasi dari R elemen yang diambil dari N elemen
ditulis sebagai berikut. Nah, ini dalam menuliskan notasi kombinasi itu ada macam-macam. Bisa untuk yang pertama itu dengan cara seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Nah, atau seperti ini juga bisa. Adalah dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurang r faktorial. Supaya lebih jelas lagi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Namun kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang lulus seleksi. Maka kita simak pembahasan berikut ini. Diketahui N-nya adalah 10 yang menyatakan jumlah yang lulus seleksi. Kemudian R-nya adalah 4, menyatakan tenaga kerja yang diterima atau dipilih. Yang ditanya adalah kombinasi, yaitu menyatakan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang lulus seleksi. Baiklah, kita simak jawaban berikut ini. Yang mana rumus kombinasi itu sendiri adalah C N R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Maka langsung saja kita masukkan. N-nya adalah 10, R adalah 4, sama dengan N-nya 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 dikurang 4 faktorial, sama dengan 10 faktorial itu adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Kenapa saya tuliskan 6 faktorial? Karena ini nanti ada 10 dikurang 4 adalah 6. Jadi langsung saja kita coret nanti. 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lalu 10 dikurang 4 itu adalah 6 faktorial. Karena ini 6 faktorial dan ini 6 faktorial, maka ini dicoret saja. Jadi hasilnya tinggal 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan ini kita kalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu adalah 5040. Lalu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 adalah 24. Kemudian 5040 dibagi 24 adalah 210. Jadi ada 210 cara dalam perusahaan memilih 4 orang dari 10 orang yang
lulus seleksi. Baiklah, contoh soal selanjutnya yaitu suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang pria. Ini kita ingatkan 3 orang pria dan 2 orang wanita. 2 orang wanita akan memilih 3 orang pengurus LK. Berapa cara yang dapat dibentuk dari pemilihan jika pengurus terdiri dari yang akan dipilih adalah 2 orang pria dan 1 orang wanita. Nah, untuk pembahasan soal yang satu ini kita harus menggunakan aturan perkalian, yaitu langsung saja kita masukkan. Tadi N-nya adalah untuk orang pria adalah 3 dan yang akan dipilih itu ada 2. Jadi 3C2 dikali kita masukkan yang wanita. Yang wanita itu ada 2 orang wanita. Yang akan dipilih adalah 1. Berarti 2C1 sama dengan kita masukkan yang ini dulu. 3 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 3 dikurang 2 faktorial. Kemudian dikali kita masukkan yang ini juga 2 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 2 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 ini adalah 3 dikali 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena ini nanti kan ada 2 faktorial. Jadi kita coret saja. Per 2 faktorial 3 dikurang 2 adalah 1 faktorial dikali 2 dikali 1 faktorial per 1 faktorial dikali 1. Nah, karena ini sama maka kita coret saja. Coret. Jadi tinggal 3. 1 faktorial adalah 1 dikali 2 per 1. Nah, hasilnya adalah 3 dikali 2, 6 per 1. Jadi hasilnya ada 6 cara. Jadi terdapat 6 cara dalam memilih pengurus LK yang terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita dari 3 orang pria dan 2 orang wanita. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.